birahmati, dengan rahmatku. Lalu itu orang yang mana di zaman Bani Israel itu harus kita perhatikan. Orang-orang sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki umur yang begitu panjang. Umur mereka ada yang 2000 tahun, umur mereka ada yang 1500 tahun, umur mereka ada yang 4000 tahun. Dikatakan di dalam Al-Quran. Contoh kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentang bagaimana dakwahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Allah Nuh kepada kaumnya 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Itu dakwahnya, Pak. Makanya dikatakan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang ibu menangis. Kemudian ditanya, "Oma yukik, apa yang membuatmu menangis?" Dikatakan, "Matat anni, telah mati dariku anakku." Kemudian ditanya, "Wakam umroh, berapa umurnya?" Dibilang kaum sumi'ah am, 500 tahun. Itu sedang ujung-ujungnya. Berapa tahun? 500 tahun itu anak sedang lucu-lucunya. Ini kayak yang depan nih, kayak yang lucu-lucunya ibu. Itu umur 500 tahun. Nangis. Dibilang berapa umurnya? 500 tahun. Maka kita lihat umur orang-orang terdahulu 1000, 2000, 4000. Ketika dia merasakan bahwa dari pertama dia sudah melakukan peribadahan kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat surga untuk membawanya masuk ke dalam surga, dia katakan kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu bi'amali, dengan amalku." Kemudian ditimbang amalan yang dia lakukan selama hidup di muka bumi dengan nikmatul basar, yaitu dengan nikmat melihat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Wabusinat, lalu ketika itu ditimbang. Ketika ditimbang, ternyata amalannya selama dia hidup di muka bumi dengan kenikmatan melihat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, ternyata lebih berat daripada nikmat penglihatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya di alam dunia. Maka ketika itu Allah katakan kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam api nerakaku, karena sesungguhnya dia telah menantangku ingin masuk ke dalam surgaku dengan amalnya, ternyata dengan nikmat melihat yang aku berikan terhadapnya itu lebih berat nikmat melihat. Masukkan dia ke dalam api neraka." Lalu dia katakan, "Ya Allah, nggak jadi. Nggak jadi ya Allah." Kalau kata orang Sunda di sini tuh banjar. Kalau kata orang Sunda fit. "Nggak jadi ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu saja, ya, dengan rahmatmu, bukan dengan amal." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatku." Maka ini rahmat. Kita bersyukur kepada Allah, taufik dari Allah. Kita korbankan waktu kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Yang pertama, Isra dan Mi'raj. Tahun demi tahun kita dengar Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Kalau ditanya Isra Mi'raj itu apa? Tentang kewajiban sholat. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sholat kita. Karena Isra Mi'raj itu adalah